الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga bersyukur dengan cara yang lebih maksimal. Bagaimana cara bersyukur yang lebih maksimal? Adalah memaksimalkan potensi nikmat yang kita miliki senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hakikat penciptaan manusia di muka bumi ini adalah diperintahkan untuk beribadah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak diciptakannya jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara bersyukur yang lebih maksimal adalah kita memanfaatkan nikmat yang kita miliki, kita gunakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dianugerahkan nikmat kelebihan harta, maka kita jadikan kelebihan harta yang kita miliki senantiasa untuk menyumbangkan pergerakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sumbang masjid-masjid, kita sumbang yayasan pendidikan yang membutuhkan bantuan dana. Kita bantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, yang sedang terlilit hutang. Maka kita bantu, kita gunakan harta yang kita miliki. Maka itu bersyukur dengan maksimal atas nikmat harta yang kita miliki. Begitupun kita dianugerahkan oleh Allah kedua tangan dan kedua kaki yang lengkap. Maka jadikan kedua tangan dan kedua kaki yang lengkap ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan kedua kaki kita melangkah ke masjid, melangkah ke tempat-tempat yang baik yang Allah perintahkan. Jangan sampai kedua tangan dan kaki kita ini kita salah gunakan. Sebab nanti di akhirat nanti yang bersaksi atas amal ibadah kita, yang bersaksi atas perbuatan kita di dunia ini adalah kaki dan tangan kita. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita umatnya semua dari alam kegelapan menuju Allah yang terang benderang, dan semoga pada yaumil akhir nanti kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan jamaah umumnya untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kenapa perintah takwa ini selalu diulang setiap Jumat? Kenapa setiap khatib yang naik mimbar selalu mengulang-ulang wasiat takwa? Karena pada hakikatnya Allah sayang kepada kita. Kenapa wasiat takwa itu diulang-ulang? Agar manusia, agar umat Islam tidak merasa aman dengan iman dan amal yang kita miliki. Makanya setiap Jumat itu diulang-ulang. Karena memang kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah itu tidak ada jaminan. Banyak di antara kita yang seumur hidupnya beribadah kepada Allah.
Kita lihat sholatnya rajin, sedekahnya banyak, puasanya rajin, tetapi di ujung akhir hayatnya meninggal tidak dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi banyak juga kita lihat contoh, seumur hidupnya mungkin melakukan perbuatan dosa, melakukan kemaksiatan, berbuat fasik, tetapi ketika menjelang akhir hayatnya Allah berikan hidayah kepada dia dan dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya perintah takwa ini selalu diulang-ulang setiap Jumat. Agar apa? Agar kita jangan sampai merasa aman dengan iman dan amal yang kita miliki. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, wala nabluwannakum, sungguh akan kami uji manusia itu. Pasti akan diberikan ujian bagi manusia yang hidup itu dengan beberapa ujian. Apa saja ujiannya? Yang pertama adalah diberikannya ujian minal khauf. Diberikannya dia sedikit rasa takut, khawatir, gelisah. Itu ujian yang pertama yang Allah berikan kepada manusia. Lalu kelanjutan ayatnya al-ju'. Ujian yang kedua yang Allah berikan kepada manusia adalah diberikannya dia sedikit kelaparan dalam hidupnya. Ujian yang berikutnya yang Allah berikan kepada manusia yang hidup di muka bumi ini adalah wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta atau hilangnya harta yang kita miliki. Ini sudah tiga. Yang pertama adalah rasa takut, yang kedua ujian kelaparan, yang ketiga ujian kekurangan harta. Lalu ujian berikutnya yang Allah berikan kepada kita dalam ayat ini adalah wal anfus. Ditakdirkannya kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Termasuk diri kita juga mungkin meninggal pada suatu hari. Dan ini ujian bagi manusia dalam surat Al-Baqarah 155 ini. Dan ujian yang terakhir yang Allah berikan dalam ayat ini adalah meruginya usaha atau bisnis yang kita miliki dalam hidup kita. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bahas satu persatu ujian-ujian ini, maka terlebih dahulu kita pahami apa sebenarnya hakikat dari ujian. Ujian adalah suatu proses yang apabila kita jalani proses tersebut dan kita lulus dalam proses tersebut, maka derajat kita akan lebih tinggi. Sebagaimana dulu kita sekolah, anak-anak SD itu, kalau mereka ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi yaitu SMP, maka mereka harus melalui yang namanya ujian. Begitupun dari SMP ke SMA atau dari SMA ke perguruan tinggi, pasti melewati yang namanya ujian. Dan apabila mereka lolos melewati ujian tersebut, maka derajat mereka lebih tinggi, kelas mereka lebih tinggi. Begitupun manusia dalam hidupnya. Apabila kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya kita sedang diinginkan oleh Allah naik derajatnya. Maka jangan sampai kita mengeluh ketika Allah memberikan kepada kita ujian. Karena kalau Allah masih memberikan kita ujian, maka pada hakikatnya Allah masih menganggap kita sebagai hambanya. Sebagaimana analogi tadi anak sekolah, yang mengikuti ujian-ujian di sekolahan tersebut adalah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Tidak mungkin orang yang tidak terdaftar di sekolah terus mengikuti ujian. Begitupun kita manusia, apabila Allah masih memberikan ujian kepada kita, tandanya Allah masih sayang kepada kita. Tandanya Allah masih menganggap kita sebagai hambanya. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang pertama yang Allah berikan kepada kita adalah diberikannya kita sedikit rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut terhadap rezeki kita, takut terhadap takdir kita, takut hari ini tidak bisa makan, atau takut besok tidak bisa bangun di dunia lagi, takut terkena penyakit. Semua rasa takut yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah merasa takut ketika beliau melihat wujud asli daripada malaikat Jibril. Maka inilah ujian yang pertama yang Allah berikan kepada kita, yaitu diberikannya kita sedikit rasa takut. Kenapa sedikit?
Karena sesungguhnya ketika kita bandingkan antara nikmat dan ujian yang Allah berikan, lebih banyak nikmat yang kita terima dibanding ujian yang Allah berikan kepada kita. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang kedua yang Allah berikan kepada kita adalah diberikannya kita sedikit rasa lapar. Dan rasa lapar ini bukan hanya diberikan kepada kita yang mungkin secara ekonominya rendah, atau mungkin diberikan kepada kita yang jarang makan. Tetapi ujian kelaparan ini diberikan kepada semua muslim, baik yang kaya maupun yang miskin. Dan begitu banyak kita lihat, kita saksikan banyak orang kaya, banyak pejabat yang tidak lulus dalam ujian kelaparan ini. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amanah jabatan, tetapi masih korupsi. Artinya dia masih lapar terhadap apa-apa yang bukan menjadi haknya. Begitupun orang-orang yang zalim, orang-orang kaya dan zalim, mereka masih lapar terhadap hak-hak orang lain. Makanya ujian kelaparan ini bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang secara ekonominya merendah, tetapi diberikan juga kepada semua manusia, baik yang kaya maupun yang miskin. Dan ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dua ujian yang kita bahas. Maka ujian yang ketiga yang Allah berikan kepada kita adalah wa naqasim binal amwal. Ditakdirkannya kita kekurangan harta, bahkan kehilangan harta benda yang kita miliki. Kita bekerja bertahun-tahun, kita bangun pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, semata-mata untuk mengumpulkan harta. Dan sewaktu-waktu Allah takdirkan kita kehilangan harta, maka pada hakikatnya Allah ingin melihat apakah ujian harta itu kita lolos atau tidak. Jangankan kehilangan harta, kadang kita membeli sendal baru terus kita bawa ke masjid, lalu hilang di masjid, terbesit dalam hati tidak ingin ke masjid lagi karena di masjid banyak maling sendalnya. Na'udzubillah. Ini baru ujian kehilangan sendal. Apalagi ujian kehilangan harta. Apalagi ketika masa pandemi beberapa tahun yang lalu. Begitu banyak orang-orang yang kaya hartanya. Begitu banyak orang-orang yang besar bisnisnya. Ketika masuk pandemi semuanya hancur. Maka ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian berikutnya yang Allah takdirkan untuk diberikan kepada kita adalah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Dan ini merupakan salah satu ujian yang mungkin cukup berat bagi kita. Jangankan bagi kita, bagi Rasul pun merasa berat kehilangan orang-orang yang dia cintai. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menangis ketika putranya meninggal dunia. Rasulullah menangis. Padahal Rasulullah manusia yang begitu agung. Apalagi kita manusia biasa. Lalu kita ditakdirkan Allah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kadang di antara kita tidak bisa menerimanya. Kehilangan orang tua kita, kehilangan anak dan istri kita, kehilangan teman kita, sahabat kita. Maka ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang terakhir yang terdapat dalam ayat ini adalah was-samarat. Ditakdirkannya kita kehilangan perniagaan kita atau meruginya bisnis yang kita miliki. Kalau dalam ayat ini bermakna buah-buahan. Jadi bagi orang yang memiliki ladang, ditakdirkannya dia gagal panen. Maka ini adalah ujian bagi kita. Ujian bagi manusia yang hidup di muka bumi ini. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kelanjutannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa kabar gembira bagi orang-orang yang sabar? Kabar gembiranya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang bisa menjadikan ujian rasa takutnya menjadi hanya takut kepada Allah, maka dia termasuk orang yang sabar. Orang-orang yang menjadikan ujian kelaparnya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang ketika ditimpa ujian kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan perniagaannya, lalu dia menjadikan hal itu menjadi lebih dekat kepada Allah, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang sabar. Dan hadiah orang-orang yang sabar adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada saat itu dikisahkan Rasulullah SAW pernah kedatangan salah satu perempuan Arab pada saat itu, yang mana perempuan ini memiliki riwayat penyakit epilepsi, penyakit ayan.
Dan apabila penyakit ayahnya ini kambuh, maka auratnya terbuka di depan umum. Maka perempuan ini datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah untuk kesembuhan penyakitku." Maka apa jawaban Rasulullah? "Sesungguhnya aku bisa saja berdoa kepada Allah untuk kesembuhan penyakitmu, tetapi apabila kamu memilih untuk bersabar, maka surga bagimu." Dan akhirnya perempuan tersebut memilih untuk bersabar atas penyakitnya dan hanya meminta kepada Rasulullah agar mendoakan kepada Allah ketika penyakitnya kambuh, auratnya tidak terbuka. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keutamaannya kita bersabar. Orang-orang yang bersabar itu besar hadiahnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala ujian yang Allah berikan kepada kita, segala musibah yang Allah berikan kepada kita, kita hadapi dengan kesabaran. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kelanjutan ayatnya Al-Baqarah 156, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Siapakah orang-orang yang sabar itu? Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, orang-orang yang apabila diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'annakum turhamun. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup khutbah pada Jumat hari ini, maka kita renungkan, kita resapi kedua ayat tadi yang kita bahas. Terutama ayat terakhir, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita ditimpa musibah, maka Rasulullah mencontohkan untuk kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diyakini dalam hati bahwa sesungguhnya kita datang dari Allah. Dan sesungguhnya itu hak prerogatif Allah untuk mengambil kapanpun yang kita miliki. Karena pada hakikatnya apa yang kita miliki di dunia ini? Kedua tangan kaki kita, hidup kita, tubuh kita, anak istri kita, orang tua kita, harta benda kita. Itu semua adalah titipan dari Allah. Itu semua adalah amanah dari Allah. Tinggal kitanya bisa apa tidak mengelola amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang dikategorikan menjadi orang-orang yang bersabar terhadap segala ujian yang Allah berikan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنك على الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.